Allahu 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 Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alna qisasul anbiya ibratun lil mu'minin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa khussukum bi taatillahi wa rasulih wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dialah Allah yang mengutus orang-orang terbaik sebelum kita untuk dijadikan contoh teladan, dijadikan dia panutan, yaitu para nabi dan rasul terdahulu yang sebagian kisah-kisah hidupnya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan seseorang berdosa kalau dia tidak mencontoh orang terdahulu. Iya. Kita sekarang yang hidup di zaman modern ini, kalau kita tidak meniru orang terdahulu, kita berdosa. Di mana kita tidur orang terdahulu, salat ini yang kita kerjakan adalah warisan orang terdahulu. Bahkan di dalam doa kita di dalam salat selalu kita meminta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di situ ada permintaan, jawaban bagaimana kita dapat petunjuk yang lurus disebut di dalam ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Jadi siapa yang diberi nikmat? Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang kalau ada umat Islam balik, laki-laki balik, tidak menyebut namanya di dalam satu hari, berdosa dia. Ingat ini Pak, kalau ada laki-laki balik di dalam satu hari tidak menyebut namanya Nabi Ibrahim, berdosa dia. Di mana letak dosanya? Berarti dia tidak salat. Karena di dalam salat itulah dia mengucapkan, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dua nabi disebut karena mereka itu adalah teladan sempurna Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gairil maghdub disebut juga di dalam Al-Quran, bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Siapa itu yang maghdub? Orang yang membelakang, yang membelakang daripada dakwah, tidak mau belajar Al-Quran. Maghdub itu dari kata-kata dubur. Jadi bahasa Arab dubur itu adalah bagian belakang. Maghdub membelakangi Al-Quran. Gairil maghdubi salah satunya yang membelakangi kitab suci, kitab-kitab Allah adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa dia? Azar. Di dalam Al-Quran apa kata firman Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhithu asnaman aliha inni araka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Itu firman Allah Subhanahu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya, namanya bapaknya disebut di dalam Al-Quran Azar.
Lima ta'budu ma la yasma'u. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Jadi terkadang itu Pak yang nasihati kita, anak kita, jangan menolak nasihat. Karena orang yang menolak nasihat itu simbol ketakburan. Ini Pak, saya banyak terjadi di kalangan kita. Kalau anaknya nasihati, kasih saran, menganggap itu tidak bagus. Inilah contohnya. Seorang bapak tidak dapat hidayah karena dia menolak nasihat anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga bapak angkat tidak dapat hidayah karena menolak nasihat anak angkatnya. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam menasihati bapak angkatnya siapa? Fir'aun. Indah ini Al-Quran Pak, indah sekali ini Al-Quran. Di sini Al-Quran berisi contoh-contoh kehidupan yang baik. Ada bapak tidak bisa memberi hidayah anaknya, Nabi Nuh alaihissalam. Ada nabi tidak bisa beri hidayah istrinya, Nabi Lut alaihissalam. Ada ayah menolak dakwah anaknya, dinasihati dia di dalam Al-Quran. Ayatnya, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Ceritakanlah kepada umat Islam, wahai Muhammad, karena Nabi telah tiada, pelanjut risalah Nabi, pelanjut tugas Nabi adalah para ulama, dai, ustaz. Apa yang dia didakwahkan? Jadi seorang dai mendakwakan isi Al-Quran. Apa kata? Innahu kana wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu adalah orang yang sangat mencintai kebenaran, siddiqan nabiyya, dan dia diangkat menjadi nabi. Luar biasa ini Pak Al-Quran. Suatu kitab yang dijamin keasliannya, tidak ada yang bisa merubah isinya. Allah yang menjamin. Cuma ironisnya sekarang fenomena di masyarakat. Betullah kata Nabi, inna hadzal Qur'ana mahjura. Dijadikan Al-Quran ini dibelakangi, tidak mau dipelajari. Kalau ada pengajian, mereka menjauh, tidak mau mendengar. Kalau ada buku agama, tidak berselera dia beli. Tapi kalau perabot rumah tangga, lemari yang harganya puluhan juta, perabot kursi dia beli puluhan juta, tapi ditanya dia, ada tafsir di rumah Anda? Ada buku fikih di rumah Anda? Ada buku agama di rumah Anda? Maka dia mengatakan tidak ada. Ini ironi. Olehnya simbol orang yang mencintai ilmu itu Pak, ada bukunya, ada buku-buku agamanya. Karena itulah buku adalah tempat kita menimba ilmu. Karena kalau kita tidak mendengar ceramah langsung, dibukalah buku-buku itu. Ada orang berlama-lama membaca surat kabar, berita-berita kriminal, tapi dia tidak mau, tidak berselera membaca Al-Quran. Yang isinya berisi apa ini Al-Quran? Informasi yang tidak dimuat kitab-kitab lain. Apa informasi termuat di sini Pak? Berita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Al-Quran ini isinya berisi berita dulu. Mana berita dulu? Fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini, hei Fir'aun, kuselamatkan jasadmu sebagai pelajaran orang yang tak datang nanti setelahmu, bahwa inilah dulu klaim dirinya Tuhan, dia tak berdaya melawan kematian. Ayat itu sekarang terbukti ada di Mesir, jasadnya Fir'aun tidak dimakan tanah. Itu berita dulu, otentik, tidak diragukan. Mana berita sekarang dimuat Al-Quran? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi matahari yang bersinar, demi bulan yang memancarkan cahaya, demi siang yang terang benderang, demi malam yang menyelimuti gelap. Di mana diinformasikan itu Pak? Di dalam Al-Quran. Setiap hari kita jumpai keadaan. Itu berita sekarang. Berita dulu di dalam Al-Quran. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari kiamat. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Disebut di dalam Al-Quran. Olehnya
Al-Quran ini indah Pak kalau kita curahkan perhatian. Salah satu yang bagus kita baca adalah kisah orang-orang terbaik terdahulu. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ulul. Dia adalah Abul Anbiya, bapaknya Nabi. Kalau Abul Bashar, Nabi Nuh. Kalau bapaknya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Bapak keduanya manusia Nabi Nuh alaihissalam. Karena ketika Nabi Nuh hidup, seluruh manusia musnah kecuali dia dan di atas kapalnya, yang selamat di atas kapalnya. Makanya dia dijuluki adalah bapak kedua manusia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki apa dia? Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena dalam dirinya lah, dalam nasabnya lah ada Nabi Ismail, jalur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yakub. Di situ jalurnya melalui anaknya juga yang laki-laki seorang nabi. Karena dia diterima doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Itu juga doa bagus kita baca. Sehingga di Jumat ini kami mengajak jamaah berubah. Merasa rugi kalau kita tidak baca Al-Quran setiap hari. Apalagi ini sekarang berganti tahun, masuk tahun baru Islam. Kalau tidak salah hari ini sudah masuk bulan Safar, lewat bulan Muharram 1442 Hijriah. Tidaklah kita merasa bagaimana ini, banyak ke amalku ini atau sedikit. Kita yang tahu diri kita. Kalau kita tidak perhatikan salat 5 waktu, maka kurang amal kita. Dan orang yang kurang amalnya, dia akan menyesal. Karena akan yang menolong kita adalah amal kita. Olehnya itu Nabi Ibrahim ini adalah teladan sempurna. Apa yang dia dakwai Nabi Ibrahim alaihissalam? Ifqala li abihi, ketika dia berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku. Ini indahnya ini Pak, seorang anak. Ini juga adab ini, kalau ada anak mesti nak panggil bapaknya dengan panggilan bapak. Kalau ada anak Islam, nak panggil bapaknya dengan namanya bapaknya. Seumpama namanya bapaknya Nurdin, berdosa dia. Tidak boleh seorang anak memanggil nama bapaknya langsung. Harus gelarnya bapak. Tapi di sini karena bapaknya tidak menolak dakwah Nabi Ibrahim, begitu juga bapak. Idealnya itu memanggil anaknya dengan ya bunayya, wahai anakku. Tapi di sini bapaknya Nabi Ibrahim tidak dapat hidayah. Apa ucapannya? Qala aragibu anta an alihati ya Ibrahim. Tidak mau kau berhenti dakwai kak? Tidak mau kau berhenti celai Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya, dia tidak panggil anaknya Ismail dengan nama Ismail. Waktu kisah tentang penyembelihan ini, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku, saya lihat engkau di dalam mimpiku. Anni asbahuka, saya menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Di sini banyak pelajaran, Pak. Seorang orang tua, sekalipun kebaikan yang dia kerjakan, harus meminta pendapat anaknya, apalagi kalau anak itu telah balik. Jangan kita a priori, kita diam mau, apa yang terjadi nanti bertepuk sebelah tangan. Kita yang mau, anak kita tidak mau. Ini Nabi Ibrahim, dia tahu sekalipun ini perintah Allah, tapi nak tanya dulu Ismail, ya bunayya inni ara fil mana anni asbahuka fanzur madza tara. Anakku, kuliah engkau di dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapat? Anak yang telah dikader menjadi orang saleh, dikader dia untuk menjadi orang yang baik, buah daripada doa Rabbi habli minas salim. Apa ucapan? Ya abati, bukan itu namanya dipanggil wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang dikerjakan Allah, diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Indah ini Al-Quran, Pak. Indah sekali kalau kita belajar. Menetes air mata kita kalau kita belajar. Kalau ada kita dapat cobaan hidup,
Maka ketika Anda buka Al-Quran, Anda akan melihat kecil ujian saya ini. Apa ujian Anda? Kalau penyakit, buka maki kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada puncaknya penyakit mengalahkan penyakitnya. Maka kita akan mengatakan, kecil penyakit saya ini. Kalau penyakit apa? Problema dakwah. Tidak ada yang paling berat dakwanya Pak, mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga itulah Nabi Musa, hampir seluruh juz adalah namanya. 136 kali disebut kisahnya namanya Nabi Musa di dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepada Nabi Musa. Karena ini Pak, kalau kita berkisah, ada saripati kita dapat. Dan seorang ayah, seorang guru yang baik itu adalah berkisah kepada murid-muridnya. Seorang ayah berkisah kepada anaknya, karena kisah itu mengandung pelajaran. Inilah khutbah saya juga hari ini tentang kisah. Karena ada ayat khusus judulnya tentang kisah. Surah Al-Qasas, kisah-kisah. Ada ayat khusus biografi Nabi Yusuf alaihissalam. Ada ayat khusus biografi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi olehnya ini Nabi Ibrahim teladan sempurna. Kalau ada orang tidak tahu nama sifat-sifatnya, rugilah Anda. Nabi Ibrahim itu asal katanya ib berarti bapak, rahim itu artinya penyayang, bapak yang penyayang. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkenal tidak boleh pulang tamunya kalau dia tidak suguhkan sajian yang terbaik. Gara-gara suguhan terbaiknya ini kemana tamunya ini, Allah beri rezeki dia anak. Nabi Ibrahim ini 90 tahun baru ada anaknya, mandul istrinya. Tapi anehnya, ketika datang malaikat menyamar menjadi manusia, masuk ke rumahnya, seolah-olah malaikat itu dia sapar. Nabi Ibrahim mengatakan, sepertinya ini orang kelaparan. Maka potongkan dia domba, baru dia bakar, dia suguhkan. Anehnya, sajian ini tidak dimakan oleh tamunya itu. Yakin, ketakutanlah Nabi Ibrahim. Kenapa ada tamu ini musafir, katanya dia tidak mau menyentuh makanan ini. Maka anda bukalah identitasnya tamu ini. Lala takhaf, jangan kamu takut. Saya ini utusan Allah. Saya hendak menuju ke Nabi Lut. Karena satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia akan dibinasakan kaumnya karena tidak mengikuti dakwah Nabi Lut alaihissalam. Jadi itu Al-Quran indah Pak. Ada Nabi satu zaman. Nabi Musa itu satu zaman dengan dia Pak. Satu zaman dengan Nabi Syuaib. Jadi kalau ada ustaz, ada kiai satu zaman dengan sama populernya, tidak apa-apa, tidak boleh kita saling menyalahkan, saling merendahkan. Belajarlah terus Al-Quran, belajarlah kisah-kisah para nabi ini, karena kisah para nabi itu penuh dengan kebaikan. Dia setiap hari kita minta di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus Anda minta itu adalah mencontoh orang-orang terdahulu. Salah satu di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah kami yang kedua ini, saya ajak semua, saya selaku dai keamanan ketertiban masyarakat di kepolisian, hari ini, bulan ini adalah bulan insyaallah kedepannya akan ada pemilu pilkada. Jaga keamanan, jaga ketertiban, dan juga jaga kesehatan kita.
Jangan ki mudah terprovokasi Pak beda. Karena rugilah kita gara-gara sosok pemimpin kita angkat terjadi bakar-bakar, terjadi saling bermusuhan. Padahal perbedaan ini mesti kita sikapi dengan dewasa. Insya Allah kami Pak di Maros, saya akan membentuk Dai Cyber Indonesia. Insya Allah hari Kamis nanti ini, Dai yang mengajak masyarakat untuk kita damai. Terus di postingan-postingan di internet jangan kita saling menjelek-jelekkan. Karena banyak orang masuk penjara gara-gara dia sembarang tulis di internet, sembarang tulis di Facebook, dan dia dilacak dan ketahuan dan dia berurusan dengan hukum. Yang terakhir, saya juga dai anti narkotika. Wahai anak muda, jauhilah kalian narkotika. Tidak ada untungnya barang ini. Disebut dia sebagai najis. Najisnya tai ada ayam, kalau engkau melengket di kulitmu, kau cuci dengan air, tai ayam itu bersih dan bisa engkau salat. Tapi kalau engkau konsumsi narkotika, sabu-sabu, ekstasi, atau dalam bentuk cair narkotika itu alkohol atau minuman keras, kau masukkan di dalam tubuhmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra thumma thukira lam tuqbalu salatuhu arba'ina sabah. Siapa yang mengkonsumsi narkotika bentuk cair, bentuk padat, bentuk gas, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Mudah-mudahan Allah jauhkan barang haram ini merusak ini, dan semoga tahun ini 1442 Hijriah lebih baik dalam tahun sebelumnya. Dan kita doakan negeri kita ini, Makassar, Indonesia, segera diangkat ini wabah COVID-19. Jaga jarak kita Pak, perhatikan pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Jumat ini mendapatkan keberkahan. Dan sebelumnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim.